Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Aulia Fadila dan rekan saya Diana Eka Wahyu SM. Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai penilaian internal dengan dosen pengampu Ibu Indawati SE MM MAK. Hakikat audit internal. Audit internal adalah proses independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan keyakinan dan jaminan kepada manajemen mengenai efektivitas, efisiensi, dan kendala operasi perusahaan. Beberapa hakikat audit internal. Yang pertama ada independen dan objektif, yang dimana audit internal dilakukan oleh tim atau individu yang independen dan tidak terikat oleh proses atau area yang sedang diperiksa. Mereka harus memiliki objektivitas untuk menyajikan temuan dengan jujur dan akurat. Yang kedua ada pengendalian penilaian internal. Audit internal mengevaluasi keefektifan pengendalian internal perusahaan. Ini mencakup pemeriksaan terhadap prosedur operasional, kebijakan, dan tata kelola perusahaan untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan. Kemudian ada evaluasi efektivitas. Tujuan audit internal adalah untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan dan sasaran perusahaan tercapai. Ini mencakup penilaian tentang efektivitas operasi, pengelolaan risiko, dan pematuhan terhadap peraturan. Selanjutnya ada kekuatan-kekuatan internal. Kekuatan internal ini adalah faktor-faktor yang ada di dalam diri suatu organisasi atau diri sendiri yang memberikan keunggulan kompetitif atau kemampuan untuk mencapai tujuan. Misalnya jenis organisasi yang berbeda, seperti rumah sakit, universitas, dan lembaga pemerintah tentu saja memiliki area fungsional yang berbeda. Setiap divisi dalam organisasi besar memiliki kekuatan dan kelemahan tertentu. Kompetensi khusus juga dikenal sebagai kompetensi distraktif, adalah kemampuan suatu organisasi yang tidak dapat dengan mudah ditandingi atau ditiru oleh pesaingnya. Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan organisasi dan mengubahnya menjadi kekuatan, bahkan mungkin menjadi kompetensi khusus. Selanjutnya ada proses melakukan audit internal. Nah, proses audit internal ini meliputi perencanaan untuk menentukan tujuan dan lingkup, pelaksanaan untuk mengumpulkan bukti melalui wawancara dan observasi, laporan temuan dan rekomendasi, serta tindak lanjut untuk memantau implementasi perbaikan. Selanjutnya ada pandangan berbasis sumber daya. Pendekatan RBV tentang keunggulan kompetitif yang sangat populer sejak tahun 1990-an menyatakan bahwa sumber daya internal lebih penting daripada faktor eksternal untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Nah, mengapa sih sumber daya internal itu lebih penting daripada faktor eksternal? Jawabannya karena sumber daya internal menciptakan nilai yang unik dan sulit ditiru oleh pesaing, seperti budaya perusahaan, inovasi, dan SDM yang berkualitas. Sementara faktor eksternal seperti tren pasar atau regulasi penting untuk direspons, keunggulan sejati datang dari kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan kekuatan internal guna beradaptasi dan menciptakan peluang baru serta independen dari lingkungan luar. Di slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai menyatukan strategi dan budaya. Strategi dapat memanfaatkan kekuatan budaya seperti etika kerja yang kuat atau kepercayaan tinggi atas etika. Kemudian, manajemen dapat mengimplementasi perubahan dengan cepat dan mudah. Namun, perubahan strategis dapat tidak berhasil atau bahkan tidak produktif jika budaya perusahaan tidak mendukungnya. Selain fakta bahwa memiliki budaya yang tepat adalah kunci dari kehebatan perusahaan, juga dikatakan bahwa kesuksesan reformasi bergantung pada kemampuan manajemen untuk mengubah budaya bergerak perusahaan sesuai dengan kebutuhan yang strategis. Misalnya, kalau perusahaan yang punya strategi mau cepat develop produk baru, tapi budaya di perusahaan itu tuh malas dan gak suka perubahan, jelas itu tuh susah buat mencapai targetnya. Jadi, agar strategi berhasil itu, budaya perusahaan harus nyambung sama apa yang mau dicapai. Lalu selanjutnya ada budaya sendiri dan budaya asing.
Maksudnya itu, budaya adalah pola perilaku yang membantu organisasi menghadapi adaptasi eksternal dan integrasi internal. Budaya perusahaan memberi pengaruh besar pada kesuksesan penerapan strategi, karena budaya yang kuat bisa menjadi keunggulan sekaligus hambatan bagi perubahan strategi. Dalam konteks ini tuh, budaya sendiri adalah nilai dan kebiasaan yang sudah ada dan berkembang di dalam organisasi sejak lama, yang menjadi ciri khas dan identitas organisasi. Sementara itu, budaya asing merupakan nilai dan kebiasaan yang dibawa dari luar organisasi, bisa berasal dari pengalaman baru, teknologi, atau pengaruh eksternal lainnya. Manajemen harus mampu menyatukan budaya sendiri dan budaya asing ini agar strategi perusahaan dapat diterapkan dengan sukses tanpa mengalami benturan budaya yang menghambat perubahan. Contohnya itu, perusahaan di Indonesia mungkin punya budaya kerja santai tapi kekeluargaan. Lalu datang budaya asing yang menuntut kerja sangat disiplin dan cepat. Kalau ada dua budaya ini yang nggak selaras, bisa bikin benturan dan kerja jadi nggak efisien. Jadi tugasnya manajemen itu harus pintar menyatukan keduanya supaya bisa saling melengkapi dan bukan malah menjadi penghambat. Lalu selanjutnya ada konsep pemasaran sebagai pendukung strategi. Pemahaman kebutuhan pelanggan, orientasi pemasaran yang berfokus pada nilai dan berkelanjutan. Fungsi pemasaran seperti analisis pelanggan, penjualan, perencanaan produk, penetapan harga, distribusi, dan riset pasar. Contohnya, teman-teman buka bisnis minuman herbal, pemasaran yang bagus itu kita cari tahu dulu siapa yang paling butuh minuman ini, di mana ia bisa berbelanja, dan berapa harga yang bisa kita tentukan buat para pelanggan. Nah, dari sana kita bisa bikin nih strategi gimana caranya produk ini tuh sampai ke tangan para pelanggan dengan efektif. Jadi pemasaran ini tuh mendukung strategi perusahaan biar hasilnya sesuai target penjualan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, yang terakhir itu ada keuangan dan akuntansi dalam audit internal. Analisis keuangan itu untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Di sini juga ada rasio keuangan penting, yaitu likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, aktivitas, efisiensi, pasar, dan utang. Keputusan investasi, pendanaan, dan dividen terkait strategi perusahaan. Misalnya itu ada auditor internal ngecek laporan keuangan untuk lihat apakah perusahaan itu cukup uang, likuiditas, untung atau rugi, profitabilitas, dan seberapa besar nih hutangnya, solvabilitas. Nah, kalau ada yang nggak sesuai, auditor tuh bisa kasih rekomendasi supaya manajemen tuh tahu apa hal yang harus diperbaiki. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.